Mulai ya. Halo, selamat pagi Bu Sylvie. Kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 221, yaitu mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Raisa Nabila Pranida dengan NIM 2023-50317. Nama saya Najwa Amelia dengan NIM 2023 50311. Nama saya Marata Clara Nugra dengan NIM 2023 Namun dengan NIM 2023 50324. Nama saya Jessica dengan NIM 2023 50325. Nah, selanjutnya kita bakal langsung masuk aja ke presentasi pertama kita, yaitu langsung oleh Najwa Amelia. Oke, pertama kita akan bahas tentang kurs valuta asing. Jadi kurs valuta asingnya adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya nilai tukar antara rupiah dan dolar Amerika Serikat, menunjukkan berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu dolar Amerika Serikat. Di sini ada contohnya, kurs USD ke IDR itu 16.300. Artinya satu dolar Amerika Serikat dapat ditukar dengan 16.300 rupiah Indonesia. Jika ingin membeli barang dari Amerika seharga 10 US dollar, maka harus menukar 10 dikali 16.300, jadi harganya 163.000 untuk membayarnya. Oke, next. Selanjutnya, tujuan dari kurs valuta asing. Yang pertama, ada entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas mungkin memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Sebagai tambahan, entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari PSAK ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dolar valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan bagaimana penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Yang kedua, permasalahan utamanya adalah kurs mana yang digunakan dan bagaimana melaporkan pengaruh dari perubahan kurs dalam laporan keuangan. Selanjutnya, di dalam ruang lingkup, itu menjelaskan bagaimana mencatat transaksi dan saldo yang menggunakan mata uang asing, namun tidak termasuk untuk transaksi derivatif yang sudah diatur dalam PSAK 109. Mengatur bagaimana entitas menjabarkan atau mengonversi hasil usaha dan posisi keuangan dari unit usaha luar negeri yang menjadi bagian dari laporan keuangan entitas secara konsolidasi, proporsional, dan atau dengan metode ekuitas. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana entitas mengonversi hasil usaha dan posisi keuangan mereka dari mata uang lokal ke mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan utama atau mata uang pelaporan. Next. Mata uang fungsional, lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut, utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Entitas mempertimbangkan faktor berikut. Yang pertama ada mata uang, yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Mata uang seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasa didenominasikan dan diselesaikan. Dan dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Yang kedua ada mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Jadi mata uang ini seringkali menjadi mata uang mana biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Selanjutnya ada faktor-faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional, di mana mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan yaitu penerbitan instrumen uang dan utang dan instrumen ekuitas. Mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Raisa. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas yang namanya istilah-istilah dalam PSAK 221. Maksudnya istilah-istilah ini, jadi nanti bakal dibahas oleh teman-teman saya, bakal ngebahas komponen-komponen dalam 6 hal ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya kegiatan usaha luar negeri. Nah, kegiatan usaha luar negeri itu apa sih? Kegiatan usaha luar negeri itu adalah merujuk pada entitas seperti anak perusahaan, cabang, atau asosiasi yang beroperasi di luar negeri atau menggunakan mata uang berbeda dari entitas induknya. Nah, kalau misalkan dilihat di dalam screen ini kan itu contohnya anak perusahaan ya. Anak perusahaan tuh kayak sebagai cabangnya. Nah, contohnya itu misalkan ada PT ABC di Indonesia. Nah, PT ABC di Indonesia ini ternyata punya anak perusahaan nih di Jepang yang di bawahnya itu ada stiker ABC Jepang. Nah, itu dia anak perusahaannya. Jadi ABC Jepang itu bisa sebagai kegiatan usaha luar negeri karena kan dia sebenarnya punyanya Indonesia nih, tapi ternyata dia itu mempunyai usaha juga di luar negeri karena sebagai si anak perusahaan. Nah, itu yang dinamakan sebagai kegiatan
usaha luar negeri. Nah, yang kedua di dalam istilah itu ada namanya mata uang penyajian. Mata uang penyajian itu apa? Mata uang penyajian itu adalah mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan entitas. Bisa berbeda dari mata uang fungsionalnya. Nah, biasanya mereka itu ngasih laporan keuangan tuh kayak buat pemegang saham ataupun dikasih ke masyarakat karena adanya kepentingan di dalam situ kan. Nah, contohnya itu misalkan tadi si PT ABC tadi dia itu bertransaksi internasionalnya itu pakai si Jepang, tapi dia mau bikin laporan keuangannya itu pakai rupiah karena investor utamanya itu ada di Indonesia dan regulasi lokalnya itu memintanya pakainya uang rupiah, makanya dia bisa menggunakan rupiah dalam pelaporan keuangan tadi. Nah, itu namanya mata uang penyajian. Bedanya cuma kalau misalkan dia bertransaksi ya udah pakai eh, pakai apa namanya uang yang daerah sana, cuma buat pelaporannya sesuai dengan investornya mintanya pakainya apa. Nah, next. Selanjutnya di dalam istilah-istilah itu ada yang namanya nilai wajar. Yang kita tahu ya kalau misalkan nilai wajar itu adalah harga estimasi pasar saat ini untuk mengukur nilai aset atau liabilitas yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam laporan keuangan. Nah, contohnya atau yang sering kita sebut dengan namanya fair value. Jadi contohnya itu ternyata si PT ABC ini tuh punya aset sebesar 3 miliar. Tapi ternyata pas dihitung kembali atau pas dilihat ternyata ada kenaikan tuh sebesar 4 miliar karena adanya perubahan dalam harga pasarnya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, dalam tujuan pelaporannya, aset itu tuh harus dinilai kembali menggunakan nilai wajar 4 miliar karena harus disesuaikan dengan PSAK yang berlaku. Jadi kita harus pakai angka yang sekarang ini. Nggak bisa pakai angka yang sebelum adanya kenaikan si harga pasar. Nah, itu yang dinamakan dengan nilai wajar atau fair value. Nah, yang keempat ada yang namanya selisih kurs. Kalau selisih kurs itu tuh perbedaan nilai yang timbul saat transaksi dalam mata uang asing itu dikonversi ke mata uang pelaporan akibat perubahan nilai tukar. Sebenarnya sama aja ya kayak misalkan kita belajar kayak biasa. Misalkan si PT ABC tadi itu ngebeli barang dari Amerika Serikat sebesar 10.000 US dollar. Pas ditransaksi itu kursnya itu 15.000 per USD-nya. Nah, atau sebesar seharga 150 juta. Tapi saat pembayaran bulan berikutnya, ternyata ada kenaikan tuh si kursnya 15.500. Nah, kalau misalkan jadiin rupiahnya kan di 155 juta kan. Yang dari 150 ke 155 kan adanya selisih itu, selisih 5 juta. Nah, jadi selisih 5 jutanya itu harus dicatat di laporan laba rugi. Karena kan jatuhnya ada perubahan perbedaan nominal kan dalam situ. Nah, kita harus nyatet perubahan selisih di dalam situ. Nah, itu yang namanya selisih kurs. Next. Selanjutnya ada yang namanya valuta asing. Valuta asing apa sih valuta asing? Itu adalah mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional entitas. Biasanya digunakan dalam transaksi internasional atau oleh entitas luar negeri. Contohnya ada namanya PT MNO gitu. PT MNO ini dia bertransaksi dengan pemasok dari Eropa dan menggunakan euro. Tapi karena mata uang fungsional PT MNO itu rupiah, maka si euro ini tuh dianggap sebagai valuta asing karena kan cuma buat transaksi internasionalnya aja kan. Karena kan eh, mata uang fungsional kita masih rupiah. Jadi itu bisa dikatakan sebagai valuta asing. Nah, itu yang kelima. Nah, yang terakhir istilah PSA yang namanya kurs. Itu adalah rasio nilai tukar antara dua mata uang digunakan untuk mengonversi satu mata uang ke mata uang lainnya dalam transaksi lintas negara. Ya kayak biasa aja sih, kayak misalkan dalam soal ataupun yang kita tahu, misalkan kita mau membayar invoice gitu. Harganya sebesar 5.000 US dollar. Tapi pas kita kurs saat ini ternyata 16.000 US dollar. Maka pas transaksi dalam laporan 5.000 tadi kita kaliin sama si 16.000. Jadi di laporan keuangan itu 80 juta, sorry. Jadi kita harus ngubah dia ke rupiah. Nah, itu dari istilah-istilah dalam PSAK 221. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Jessica. Next, kita masuk ke pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama itu ada pengakuan awal. Tadi udah dijelasin oleh teman saya apa itu valuta mata uang asing dan transaksi mata uang asing itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang. Jadi, transaksi mata uang asing ini adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu
mata uang asing. Jadi termasuk transaksi yang timbul ketika entitas itu yang pertama yaitu adalah membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya itu didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Dan yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Yang ketiga, memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Nah, jadi pada pengakuan awal ini, suatu transaksi mata uang asing ini harus dicatat dalam mata uang fungsional, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kemudian yang kedua, jumlah mata uang asing ini dihitung ke dalam mata uang fungsional, yaitu dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Kemudian tanggal transaksi itu adalah tanggal saat transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai SAK. Next. Next, kita masuk ke pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Jadi, pada akhir setiap periode pelaporan itu, pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Nah, yang kedua ini pos non moneter yang diukur ke dalam biaya historis dalam valuta asing itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing itu dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar itu diukur. Nah, jumlah tercatat suatu pos itu ditentukan sejalan dengan pernyataan lain yang relevan. Dan yang kedua itu jumlah tercatat beberapa pos itu ditentukan dengan membandingkan dua jumlah atau lebih dari pos tersebut. Kemudian ketika tersedia beberapa kurs, maka pakai kurs di mana arus kas masa depan oleh transaksi itu dapat diselesaikan jika arus kas tersebut terjadi pada tanggal pengukuran. Next. Next kita masuk ke pengakuan selisih kurs atau PSAK. Jadi yang pertama, secara singkat pos moneter. Pos moneter itu adalah selisih kurs yang diakui di laba rugi saat terjadi. Yang kedua ada lindung nilai atau kita sebut hedging. Jika efektif itu diakui di penghasilan kompresif lain. Dan yang ketiga itu kurs aset tetap terdapat di PSAK 216. Itu revaluasi dalam valuta asing, kemudian penghasilan kompresif lain. Yang keempatnya itu ada komponen kurs, jadi itu ikut aturan induknya. Jika laba rugi, kurs ke laba rugi dan seterusnya. Investasi neto luar negeri yang individu itu adalah selisih kurs ke laba rugi. Investasi neto konsolidasi itu kurs awalnya ke penghasilan kompresif lain, lalu ke laba rugi saat pelepasan. Kemudian ada pos moneter antar entitas, jadi kurs kurs itu bisa ke laba rugi atau penghasilan kompresif tergantung fungsi mata uangnya. Kemudian yang terakhir ada laporan non fungsional, itu kursnya akibat penjabaran yaitu laba rugi. Next. Kemudian ada perubahan mata uang fungsional. Yang pertama, perubahan mata uang fungsional itu kalau suatu perusahaan itu mengganti mata uang fungsionalnya, yaitu mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan usahanya, maka yang pertama, perubahan ini nggak berlaku mundur, yaitu nggak merubah laporan sebelumnya. Dan yang kedua itu perusahaan mulai memakai mata uang yang baru secara prospektif, yaitu ke depan, sejak tanggal perubahan itu dilakukan. Kemudian penjabaran mata uang pelaporan, itu terjadi ketika perusahaan punya mata uang fungsional, yaitu mata uang yang utama dalam operasionalnya, tapi ingin menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lain. Contohnya nih, perusahaan di Indonesia pakai rupiah untuk kegiatan sehari-hari, yaitu mata uang fungsional. Tapi perusahaan ingin menyajikan laporan keuangan dalam dolar AS, yaitu mata uang pelaporan. Jadi supaya bisa dibaca oleh investor asing gitu contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iren. Nah, akan membahas tentang penggunaan mata uang penyajian penjara mata uang yang dimana pada umumnya mata uang penyajian di Indonesia itu adalah rupiah.
Entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang atau beberapa mata uang, selain mata uang fungsionalnya sendiri. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan posisinya mata uang penyajian. Yang dimana contohnya nih, jika suatu kelompok usaha itu berisi entitas individual dengan mata uang yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan dari setiap mata uang yang bersama itu menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang disajikan. Lalu, hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsional yang dimana itu bukan dari mata uang suatu ekonomi hiperinflasi yang dijabarkan ke dalam mata uang itu tuh menggunakan prosedur sebagai yang pertama aset dan liabilitas itu untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan termasuk komparatifnya dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua, penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, lalu seluruh selisih kurs itu yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, selisih kurs ini mengacu pada yang pertama penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas dengan kurs penutup. Lalu yang kedua penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup. Nah, lalu hasil dan posisi entitas yang tadi mata uang itu, dia adalah mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi yang dijabarkan ke dalam mata uang dengan menggunakan prosedur yang pertama seluruh jumlahnya, aset liabilities post ekuitas, penghasilan dan beban termasuk komparatifnya dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan. Kecuali bahwa kalau misalnya ketika jumlah tersebut dijabarkan mata uang ekonomi non hiperinflasi komparatif itu adalah jumlah yang disajikan sebagai jumlah tahun berjalan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya yang relevan, yaitu dia nggak bisa disesuaikan dengan perubahan tingkat harga berikutnya atau perubahan kurs berikutnya. Nah, lalu ada penjabaran kegiatan usaha luar yang dimana penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur konsolidasi normal. Tetapi aset atau liabilities-nya moneter intrakelompok usaha ini baik jangka pendek maupun panjang tidak dapat dieliminasi dengan liabilities atau aset. Jika laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dari entitas pelapor, maka kegiatan usaha luar negeri itu sering menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas pelapor. Jadi setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilities yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan demikian, aset dan liabilities tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Nah, lalu ada pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri, yang dimana dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri ini, jumlah kumulatif selisih kurs ini yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut, yang diakui dengan penghasilan komprehensif lainnya dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang berbeda atau yang terpisah. Nah, ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri tersebut, sebagai tambahannya pelepasan tersebut, seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri itu dapat dicatat sebagai pelepasan yang pertama kalau misal pelepasan tersebut sebagian melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, terlepas dari apakah entitas tersebut masih memiliki kepentingan non pengendali pada entitas anak. Lalu yang kedua, ketika kepentingan yang masih dimiliki setelah pelepasan parsial tersebut atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau pelepasan parsial atas kepentingan dalam entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasi luar negeri merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan hasil luar negeri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Jadi di sini tuh membahas keuntungan atau kerugian dari transaksi valuta asing dan selisih kurs itu timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas, termasuk kegiatan luar negeri. Nah, ini tuh dapat memiliki dampak pajak. Jadi contohnya misalkan saat nilai tukar itu berubah bisa terjadi laba atau rugi yang mempengaruhi pajak terutang oleh perusahaan, tergantung pada apakah transaksi tersebut itu direalisasikan atau tidak, serta aturan pajak yang berlaku. Next. Selanjutnya ada
depan. Jadi di sini tuh konteksnya itu kelompok usaha mata uang fungsional itu merujuk pada entitas induk. Nah, entitas itu harus mengungkapkan yang pertama ada selisih kurs itu mempengaruhi laba rugi sesuai yang ada di PSAK 71. Yang kedua, selisih kurs itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain serta rekonsiliasinya. Next. Nah, jika laporan disajikan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional, maka harus diungkapkan. Kemudian jika ada perubahan mata uang fungsional, harus dijelaskan alasannya apa. Tetapi jika laporan tidak memenuhi persyaratan pelaporan mata uang fungsional, maka entitas itu harus identifikasi informasi tersebut sebagai tambahan dan saka. Yang kedua, ungkapkan mata uang yang digunakan dan metode penjabaran. Next. Yang terakhir kita akan membahas tanggal efektif dan ketentuan transisi. Nah, jadi tanggal efektif ini berlaku mulai 1 Januari tahun 2012. Jadi penerapan lebih awal itu bisa diperbolehkan. Nah, di dalam paragraf ke-47 diterapkan secara prospektif untuk akuisisi setelah tanggal berlaku efektif. Kemudian perubahan lainnya itu diterapkan retrospektif kecuali kapitalisasi selisih kurs berdasarkan PSAK 10 yang lama. Nah, penyesuaiannya berlaku untuk laporan tahun buku mulai 1 Januari 2015. Next. Nah, kemudian di sini ada yang penerapan amandemennya. Jadi ini tuh berlaku semenjak 1 Januari 2025. Jadi tahun ini baru mulai berlaku. Nah, penerapan ini diperbolehkan jika diungkapkan secara eksplisit. Tanggal penerapannya ini adalah awal periode pelaporan tahunan saat pertama kali diterapkan. Tidak perlu menyajikan kembali informasi yang komparatif. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.